Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitria Suci Susanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Edi Dwi Susanto dan pengajar praktek Ibu Deno Wijajati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata budaya positif ini meliputi dua kegiatan, yaitu yang pertama pembuatan keyakinan kelas, kedua pengimbasan budaya positif di SLB Gampeng Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Latar belakang, di sekolah banyak ditemukan murid yang mengalami permasalahan, baik dengan temannya, guru, ataupun melanggar peraturan sekolah. Selama ini di sekolah, guru berada pada posisi kontrol penghukum dan pemantau. Guru yakin dengan memberikan hukuman, sanksi, atau konsekuensi dapat memberikan perubahan perilaku pada diri anak agar berperilaku lebih baik. Begitupun dengan pemberian penghargaan pada anak supaya anak lebih termotivasi dalam belajar. Guru belum memahami motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, yang nantinya membuat anak aman dan nyaman sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid. Penerapan budaya positif memberikan dampak baik dalam disiplin positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka akan mengupayakan dan menjalankan sebagai langkah awal menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas. Dan menerapkan segitiga restitusi membuat murid melakukan disiplin positif, menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Tujuan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang pertama meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang menjadi tolak ukur rancangan tindakan untuk aksi nyata, yang pertama, semua warga sekolah berkolaborasi mewujudkan budaya positif. Yang kedua, tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru dan siswa melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, mendiskusikan mengenai rancangan keyakinan kelas dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Yang kelima, membentuk keyakinan kelas dengan menuliskan keyakinan kelas di kertas lipat dan menempel di kertas manila. Keenam, bersama murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ketujuh, memasang keyakinan kelas. Kedelapan, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Yang kesembilan, meminta saran dan masukan dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua atau wali murid terkait perilaku murid setelah menerapkan keyakinan kelas. Yang ke-10, melakukan tindakan perbaikan.
Dukungan yang dibutuhkan yang pertama bahan dan alatnya, yaitu papan tulis, spidol maker, kertas lipat, kertas manila, LCD proyektor, laptop, dan HP. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan guru berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Yang ketiga, murid sebagai pusat pembelajaran berkolaborasi bersama guru dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat, orang tua atau wali murid untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga atau di lingkungan rumah. Berikut adalah dokumentasi ketika sedang mendiskusikan mengenai rancangan kegiatan keyakinan kelas dengan kepala sekolah dan rekan guru dan meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan guru. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Pintar, ayo masuk. Tasnya ada di kursi. Tasnya taruh kursi. Tasnya taruh kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Arsuti. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lu semangat dulu biar kalian lebih semangat ya. Tepuk semangat. Sudah semangat? Kalau belum semangat tak ulangi lagi. Ayo tepuk semangat. Siapa yang hari ini mau jadi pemimpin? Ya, oke Abi, pimpin doa teman-temanmu. Ya. Doa mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, siapa temanmu yang hari ini tidak masuk? Iya, Zaki kemana ya? Ada yang tahu? Zaki kemana? Ya kan? Zaki kemana? Sakit. Oh iya, kita doakan teman kita Zaki. Doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar kembali dengan kita. Pancasila bunyinya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan.
sudah ambil 3 gambar? 3 gambar. Iya. Sudah? Sudah. Ayo ambil 3. Ayo ambil. Kamu pilih yang mana? Oke, kamu pilih itu ya. Kalau sudah, ya sekarang kalian tempel. Oke, tempel ya. Tempel di papan tulis. Ya, tempel. Siapa ya yang bersuara? Ya, Alvin sudah. Ya. Oh iya, nanti bantu Bu Suci ya. Oke. Sidan, ayo lanjut. Iya, sudah tulis. Ayo sudah. Cukup. Mana lemnya? Sudah ambil habis. Oke, pinter. Ayo kasih naik. Di bawah. Oke, selesai semua. Oke, bagus Zina. Tas dulu. Tas Zina. Nah, ayo ini punya kita kan. Iya. Ini bertanggung jawab dan menghargai, peduli teman, sopan santun, menolong teman, pergi bersama. Pinter. Ayo, tempel. Oke. Ya. Aduh, tas dulu dong. Oh iya. Nah, Valen dibantu ya. Ayo kita bantu Valen. Ini siapa yang mau bantu Valen? Kamu guys, Ayo, tas dulu. itu ampun. Iya, Lebih buku itu loh. Ini dan tangan. aku mau. Lo masih sikit. Sini. Oke. Ya, duduk. Iya, duduk ya, manis. Ya, perhatikan Bu Suci. Kalian sudah menempel. Apa ya yang kalian tempel kira? Mengalah.
jari. Oke. Mana? Sampai Oke. santun. Oh iya, boleh. Pukul. Oke, sini. Maju. Ayo. Tangan. Tiga. Siapa? Kalian mau ucap 3 jari ya? Jarinya 3. Oke. Aku mau cuci tangan. Oh iya, nanti cuci tangan ya setelah ini. Oke. Wah, Pintar. kalau saya bisa Oke. tak bisa tuh. Oke, bebas. Mau yang mana? Oke, pintar. Sekarang Aldo, ucap 3 jari. Tiga. Oke. Oke, pintar anak-anakku semua. Cuci tangan. Iya, nanti Cuci tangan. aja setelah ini. Tepuk tangan. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Zidan, Afin, ambil pensil kita menulis ya. Kayaknya kelas kita. Nih. Kamu suka warna apa? Jauh. Hijau ini. Kamu warna apa? Kuning. Oke, sekarang menulis pilih keyakinan kelas kita di sini. Biar kalian ingat selalu. Tulis. Oke, mana pensilnya? Ayo, ambilkan pensil. Kelas. Nah, Aldo boleh pilih duduk tertib atau menolong teman, sopan santun, tanggung jawab, atau hidup rukun. Boleh salah satu. Biar kalian selalu ingat ya keyakinan kelas kita. Kalian mau yang mana? Tunjuk. Aku sudah nih. Gini? Oke, hidup rukun. Mas, Aldo. Iya, aku mau yang mana? Duduk tertib. Jangan melompat balik. Nih. Tolong, tolong. Oke, kalau sudah tempel mana tadi? Tidak, iya, tidak. Balik. Mana tulisan mana? Menolong teman. Oke, tulis menolong teman. Tolong. Oke, kalau sudah tempel. Ini. Oke, bebas. Tempel. Oke, rapi. Ya. Tulis langsung. Menolong. Oke. Ada mau yang mana? Ayo. B, E. Ya. Sudah, kalau sudah tempel. Ayo tempel. Tempel. Tempel Zidan. Tak ini. Mana udah ayo tempel. Ini. Tolong. Menolong teman. Loh, Tempel. gak bisa, Zidan. dong. Gak bisa. Oke. Gak bisa, dong. Tadi gak bisa. Gak bisa lewat. Pintar. Pintar, Gak bisa lewat. Gak bisa lewat. Hidup rukun. Gak bisa lewat. Gak bisa lewat. Hmm. Oke, pintar kalian. Tas dulu. Ya. Ayo, tempel. Kasih lem. Mana lemnya? Ya, kasih lem. Ya, dibantu kalian ya. Oke. Pintar, udah. Nah, yuk, tempel. Mana ya yang hidup rukun? Ini nih, di bawah aja. Oke. Gak nyata, dong. Oke, pintar. Bertanggung jawab, ayo. Oh iya, tak kelihatan ya. Kaki ini. Aduh, Yang
Oke, kasih lem. Ya, kasih lem. Oke. Ini kasih lem. Oke. Nah, yuk sekarang tempel. Mana ya yang bertanggung jawab? Nah, yang bertanggung jawab mana? Oke. Yuk. Sini tempel sini. Nih, dibantu ya. Oke, sudah. Oke, cukup. Taruh mana? Sini. Oke. Sini ya. Mana ya ini enaknya? Taruh mana ya? Oh, oke. Wes, taruh sini ya. Oke. Pintar. Nah. Oke, anak-anak, ayo kembali ke tempatnya. Ya, sebelum kita berdoa, kita ulang kembali ya apa yang menjadi keyakinan kelompok. Ayo, kita baca bersama. Duduk tertib, menolong teman, bertanggung jawab, sopan santun, hidup rukun. Semuanya sepakat? Oke, tepuk tangan. Sebelum pulang, kita tadi buat apa toh? Belajar apa toh? Buat apa toh? Membuat keyakinan kelas. Jadi kalau semua ini sudah disepakati bersama, berarti kalian juga harus menjalankannya. Setuju? Setuju semuanya? Setuju? Setuju. Oke, pintar anakku, hebat. Anak-anakku hebat. Ya, sebelum pulang, ya, siapa ya berdoa? Siapa yang ingin pimpin doa lagi? Oke, siapa ya tadi yang cepat? Tadi Alvin sudah. Valen ya gantian. Yuk, Valen pimpin doa temannya. Duduknya yang bagus. Valen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim, hati-hati di jalan. Oh iya. Terima kasih Bu Siti. Aku akan belajar disiplin. Terima kasih Bu Suci. Aku akan ingat keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di SLB Gampeng Rejo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Gamping Rejo dan yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Gamping Rejo, yang saya hormati para ibu-ibu guru SMP Gamping Rejo. Langsung saja saya akan bacakan susunan acara sosialisasi mewujudkan budaya positif di sekolah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah Gamping Rejo, acara yang kelima pemaparan materi, acara yang keenam refleksi atau umpan balik, dan acara yang terakhir penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana bi fadlil 'arifin. Allahumma iftah lana bi fadlil 'arifin. Allahumma iftah lana bi fadlil 'arifin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
berdiri mohon duduk kembali. Menginjak acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala Sekolah dengan Pengerja. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, guru dari SLT Mutiara Kasih, ibu dari SLT Gambang Rejo, SLT Fakub, SLT Permata Kasih Mojo. Selamat datang di SLT Gambang Rejo. Ini kita akan mengadakan aksi nyata yang dipangan nanti oleh Bu Suci. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Suci nanti bisa kita ambil manfaat dan pelajarannya, sehingga akan bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Jadi ini kesempatan yang baik. Nanti kita harapkan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Bu Suci untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya rasa untuk menghabiskan waktu itu saja yang bisa disampaikan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara yang kelima yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Fitria Suci Susanti SD kepada beliau dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Yayasan Mutiara Kasih, yang terhormat Kepala Sekolah SLT Gambang Rejo, serta Bapak dan Ibu guru SLT Gambang Rejo yang sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmatnya, ridhonya, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sekolah SLT Gambang Rejo ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelum saya menyampaikan budaya positif, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti. Saya juga akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Edi Dwi Susanto, kemudian pengajar praktek Ibu Deno Wijajanti, dan calon guru penggerak yaitu saya sendiri, Fitria Suci Susanti. Bapak Ibu guru, hari ini yang kita bahas yaitu pada intinya konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan pendidikan restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya coba Bapak Ibu tebak gambar. Kira-kira ini gambar apa ya Bapak Ibu? Ya, jari, tangan mengepal, ya. Sudah? Ya, betul Bapak Ibu. Ini adalah gambar kepalan tangan. Ya, tangan dikepal seperti ini. Lanjut. Nah, sebelum kita apa sih perubahan paradigma belajar? Di sini Bapak Ibu coba
A dan B, berarti ada jenengan dan teman jenengan. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba sekarang ibu-ibu praktekkan semuanya, gambar benda yang sangat berharga menurut ibu. Boleh gambar, boleh tulisan yang berharga menurut ibu. Monggo. Kalau sudah Anda menggambar, coba kalian kepal secari kertas tersebut, kemudian kepal kertas itu di tangan jenengan. Sudah? Kalau sudah, nah, kan ini ada A dan B, berarti sebangku. Nah, sebangku berarti jenengan yang mengepal tangan, yang taman sesampingnya itu berusaha membuka tangan temannya yang ada di samping, berusaha membukanya. Kira-kira bisa atau tidak? Coba. Yang mengepal itu coba berusaha untuk sekuat tenaga menutup rapat-rapat. Bagaimana ibu-ibu? Bisa membuka? Tidak bisa. Bisa membuka kepalan teman Anda? Tidak bisa. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi? Mungkin dari ibu-ibu ini berpendapat dari praktek tersebut. Ada yang berkomentar? Memberikan tanggapan atau pendapatnya? Mengepalnya terlalu kuat. Yang ibu tulis. Mengepalnya itu terlalu kuat. Jadinya sulit dibuka. Ya baik, mengepalnya terlalu kuat ya, jadi sulit untuk dibuka. Nah, itu sama seperti ilustrasi kita ada miskonsepsi. Ayo buka Bu slide-nya. Nah, itu tadi termasuk yang Bapak Ibu praktekkan itu adalah termasuk teori kontrol. Di sini teori kontrol ada miskonsepsi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa
Apa Bu? Mematuhi aturan. Ya betul, mematuhi aturan. Tegas. Tegas. Apa Bu? Ya tepat waktu. Mengerjakan sesuai dengan peraturan. Yang mengajarkan sesuatu. Ya baik Bu. Kata disiplin itu mungkin identik dengan peraturan, tata tertib, aturan. Ya betul? Nah, lanjut. Kata disiplin itu sendiri juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Anak atau peserta didik kita biasanya kalau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sekolah, itu kalau melanggar anak tersebut mungkin biasanya kita beri hukuman. Jadi kata disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman. Nah, disiplin positif di sini itu tidak berkaitan dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau bisa, jika anak kita melanggar atau membuat kesalahan, jangan sampai kita menghukumnya. Justru menghukum itu adalah apa Bapak Ibu? Alternatif yang terakhir. Tapi kalau bisa, hukuman itu tidak usah kita lakukan. Hukuman itu tidak perlu kita gunakan sama sekali kalau bisa. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di sini ada gambar tokoh pendidikan. Siapa ya Bapak Ibu? Ya betul. Itu adalah tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Saya ulangi lagi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini maksudnya adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Untuk menciptakan murid kita, peserta didik kita yang mereka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu dengan disiplin diri atau memiliki motivasi diri. Disiplin yang berasal dari dirinya, bukan karena dia disiplin karena kalau melanggar hukuman akan dihukum. Kemudian dia mau disiplin kalau karena ada ibadah atau akan mendapatkan pujian. Tidak, tapi kita harus menumbuhkan disiplin ini pada murid kita itu dari dirinya. Disiplin positif ini bagaimana ya cara menerapkannya? Cara menerapkan kepada anak yaitu dengan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini universal ya. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Disiplin positif ini juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa motivasi perilaku itu ada 3 level. Menurut James K. Wilson dalam bukunya yang berjudul The Moral Sense, ada 3 level motivasi perilaku manusia. Level pertama Bapak Ibu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Level yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Level ketiga yaitu untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga level ini, ternyata level 1 dan level 2 itu merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan level 3 ini adalah motivasi yang internal, motivasi yang berasal dari dirinya. Di sini coba kita bandingkan, kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu lebih ke murid menerima suatu hukuman itu tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu bisa kita lakukan secara tiba-tiba tanpa murid itu mengetahui apa jika dia melanggar itu belum tahu. Jadi belum ada suatu kesepakatan. Nah, hukuman ini biasanya yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis, atau murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan, juga bisa dengan kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah disepakati Bapak Ibu. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi atau juga sering kita sebut adalah sanksi, itu sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Nah, biasanya murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melanggar aturan. Tapi kalau hukuman dia tidak tahu, dia tiba-tiba menerima saja hukumannya apa. Tapi kalau konsekuensi itu dia sudah tahu, sebelumnya sudah tahu apa kesepakatan dan apa yang disetujui oleh Bapak Ibu guru dan muridnya. Nah, jika melanggar peraturan. Kemudian kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, jika anak atau murid kita melanggar peraturan, kita tidak akan memperpanjang permasalahannya, tapi kita harus memberikan solusi atau memperbaiki masalahnya. Coba di sini ada beberapa contoh tindakan yang kira-kira berupa hukuman atau konsekuensi. Tindakan contohnya adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Menurut Bapak Ibu di sini, kira-kira ini termasuk sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Monggo. Apa Bu? Sanksi, konsekuensi, ya baik ibu-ibu, betul. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ini termasuk konsekuensi karena murid ini sudah tahu jika dia melanggar aturan, jika dia terlambat akan mencatat 100 kali. Ya. Kemudian ada lagi tindakannya, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut ibu-ibu ini adalah sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Yang lain? Hukuman. Betul ibu-ibu. Itu termasuk contoh tindakan hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, berarti itu
itu tidak tahu ya peraturan. Dia itu tahu peraturannya, tapi dia tidak tahu apa jika melanggarnya. Itu berarti hukuman. Dia suruh lari atau mengelilingi basket, itu adalah hukuman fisik. Lanjut. Kemudian ada contoh tindakan lagi, ibu-ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu masih bingung ya? Konsekuensi dengan hukuman. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia mencoret-coret di mejanya, lalu dia bersihkan. Nah, ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu sepakat? Monggo. Konsekuensi. Yang lain gimana, Bu? Yang lain? Ya betul, konsekuensi ibu-ibu ini yang benar. Ini adalah tindakan konsekuensi. Dia itu mencoret-coret mejanya. Kemudian setelah mencoret-coret dia bersihkan. Dia tahu dia kalau mencoret-coret itu dilanggar, tapi dia bersihkan. Oh berarti dia termasuk apa? Konsekuensi, karena dia sudah tahu apa yang menjadi dilanggarnya, kemudian dia melakukannya. Kemudian ada contoh lagi tindakan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi, ibu-ibu? Ya, sepakat? Monggo. Konsekuensi. Ya, betul ibu-ibu. Ini adalah contoh tindakan konsekuensi. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu sudah tahu bedanya apa itu hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah lebih menghukum atau fisik. Kalau konsekuensi dia tahu hukuman tapi sudah disepakati bersama, tapi bukan fisik ya, tapi lebih ke perbuatan. Lanjut. Ibu-ibu, di sini anak-anak biasanya kalau melanggar peraturan atau tata tertib itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau tidak terpenuhi, merasa tidak terpenuhi, ya dia akan melanggar karena dia ingin misalnya mencoret-coret tembok karena dia ingin kesenangan, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat adalah penguasaan. Dan kelima adalah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar akan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makanan. Kita semua pasti akan memerlukan makan, minum, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Itu merupakan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandiriannya, kebutuhan akan
kita memilih. Lanjut, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk disayangi dan terima. Kita hidup di masyarakat, di lingkungan tempat kerja, tempat tinggal, karena ingin diterima. Kita diterima dan kita disayangi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Penguasaan ini adalah keterampilan kita yang kita miliki. Kemudian, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kita bersenang, bermain, tertawa, kemudian mengerjakan hal-hal yang kita senangi. Itu adalah merupakan suatu kebutuhannya kesenangan. Lanjut. Dari kelima kebutuhan dasar tadi itu, kita bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, ibu-ibu, yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan kelima itu posisi manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu terapkan kepada murid-muridnya itu posisi yang mana? Monggo. Teman. Posisi teman. Pemantau. Teman. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu boleh menempatkan posisi dirinya sebagai guru di mana aku sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau manajer boleh. Tapi yang paling ideal untuk menumbuhkan motivasi internal, motivasi dalam diri murid, kita harus memposisikan diri kita yaitu sebagai posisi kontrol manajernya, posisi yang paling ideal. Di mana posisi manajerial di sini yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Jadi di posisi manajer di sini, guru itu memposisikan diri, jadi mendorong murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita tidak memberikan solusinya, tapi dialah yang akan mengetahui atau memberikan solusinya sendiri atas permasalahannya. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berasal pada diri murid. Nah, di sini ada tabel posisi kelima posisi kontrol, bahwa yang sudah kita ketahui motivasi itu ada berapa, ibu-ibu? Motivasi yang sudah kita ketahui itu ada berapa? Ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi
kasih yang berasal dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, harapan kita kepada murid-murid kira-kira ingin menjadikan murid kita itu gagal atau berhasil atau sukses ya Ibu-Ibu? Menginginkan murid kita itu ingin menjadi seperti apa ya Ibu-Ibu? Berhasil, sukses, ya berhasil, ya pasti kita sebagai guru, sebagai pendidik menginginkan murid kita, murid atau anak kita yaitu menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Meskipun Ibu-Ibu perlu kita ingat ya, meskipun kita mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau kelebihan ini, dia akan menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Setuju? Ya, setuju. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, meskipun di kelasnya waktu kita mengajar dia sulit sekali, tidak bisa apa-apa, belum tentu kita, anak ini akan menjadi anak yang gagal. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Meskipun dia misalnya belum dapat lancar membaca atau menulis, nah tapi di sisi lain dia misalnya pintar, ahli dalam olahraga atau keterampilan lainnya yang dia senangi atau sukai. Nah, apa yang dia senangi, sukai, galilah itu agar dia menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Kemudian posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang sudah kita ketahui tadi. Ada berapa Ibu-Ibu posisi kontrol tadi? Ada 5. Apa saja ya? Ya betul Ibu-Ibu. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah perilaku kontrol yang negatif Bapak Ibu. Dari sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau bisa saat kita mendisiplinkan positif itu kita harus menghindari hukuman. Ya betul. Kalau bisa kita hilangkan atau buang jauh-jauh hukuman tersebut. Nah, makanya di sini yaitu termasuk perilaku kontrol yang negatif. Nah, akan dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, kita menghukum murid. Nah, itu kita akan mencetak peserta didik akan menjadi identitas yang gagal. Apakah kita menginginkan murid kita menjadi identitas yang gagal? Pastinya tidak. Jadi kita harus menghindari hukuman. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai teman pemantau itu adalah perilaku kontrol yang positif, yang baik. Nah, kalau yang negatif itu adalah yang buruk, yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah. Kalau yang positif itu adalah teman pemantau. Yang lebih baik lagi, yang ideal yaitu adalah posisi kontrol manajer, yaitu mengontrol diri. Nah, dari teman pemantau manajer ini akan mencetak peserta didik atau murid kita menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Setuju? Oke, contohnya, meskipun ini sulit, ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang Bapak Ibu, bukan singkat. Nah, kesabaran, terus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Tidak mudah kita juga untuk mendisiplinkan
diberikan anak-anak, terutama pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Betul Bapak Ibu. Tapi kita harus sedikit demi sedikit kita harus apa? Ya, dilatih. Kita juga harus belajar menjadi posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Contoh perbuatan guru berbuat, misalnya penghukum, menghardik, memujuk, menyakiti, menyindir. Yo, siapa itu? Kemudian guru berbuat, berceramah, menuju kekecewaannya mendalam. Itu adalah termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau kontrol manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sudah tahu perbedaannya kalau guru itu berbuat di posisi di sini, oh berarti saya seperti ini. Kemudian guru berkata, kalau perkataannya bagaimana Ibu? Kalau penghukum itu biasanya yang sering dilontarkan adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan tidak, itu akan berarti menghukum. Penghukum. Kemudian kalau guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, berarti itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Membuat dia kecewa, merasa kecewa. Kemudian kalau guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu berarti sebagai teman kita membantunya, berarti sebagai teman. Kalau guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu berarti pemantau. Kalau guru berkata, apa yang kita yakini, terus apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, berarti itu adalah posisi manajer. Kemudian hasilnya bagaimana dari perkataan-perkataan guru yang diucapkan seperti itu? Kalau penghukum, hasilnya akan memberontak, anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, hasilnya akan apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dia akan berusaha berbohong, menutupi kesalahan dirinya. Kemudian kalau sebagai teman, hasilnya apa? Ketergantungan. Dia akan membantu, meminta tolong terus kepada kita, meminta bantuan terus. Tapi kalau pemantau, hasilnya adalah apa? Menyesuaikan bila diawasi. Dia tahu diawasi, oh dia berarti tidak berbuat. Kalau dia tidak diawasi, maka dia akan berbuat. Nah, seperti itu. Tapi kalau manajer itu hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Kita tidak menyalahkan perbuatan atau kesalahan, meskipun dia melanggar kesalahannya itu berat. Nah, kita sebagai posisi manajer jangan menyalahkan anak, tapi kita harus menguatkan watak atau karakter. Seperti itu, Ibu. Lanjut ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau guru berkata seperti itu, muridnya akan menjawab dan berkata seperti ini, saya tidak peduli.
Itu sebagai penghibur. Kemudian maafkan saya, itu sebagai merasa bersalah. Saya pikir Bapak Ibu teman saya itu sebagai teman. Saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan tidak. Itu adalah sebagai manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Untuk menumbuhkan budaya positif, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas di sini adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas ini biasanya senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang perlu diingat Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ya. Di sini saya punya dua keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang A atau yang B? Siapa yang ingin berpendapat? Mana yang termasuk keyakinan kelas? Keyakinan kesepakatan kelas seperti murid dan guru sepakat sebagai Dari kedua gambar ini, yang termasuk keyakinan kelas itu adalah gambar apa Ibu? Ya betul, gambar B. Kenapa toh gambar B termasuk keyakinan kelas? Karena pernyataannya itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan, mengandung nilai-nilai universal. Jadi abstrak, tidak. Kalau contohnya ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Kami murid yang semangat belajar. Nah, ini juga termasuk. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu termasuk keyakinan kelas. Kalau yang A itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu lebih terperinci. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan kelas itu adalah kalau peraturan itu lebih terperinci. Tapi kalau kesepakatan kelas itu tidak rinci, tapi yang mudah diingat oleh murid kita. Lanjut. Di sini saya akan mencontohkan keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan murid
bisa menyimak videonya. Saya jelaskan, di sini saya membuat keyakinan kelas itu dengan anak-anak kan di sini belum dapat memberikan pendapatnya, kemudian belum ada yang belum lancar dapat membaca dan menulis. Nah, strategi saya di sini agar dapat melaksanakan keyakinan kelas yaitu dengan membuat gambar. Kita pilih gambar-gambar tersebut dan beserta keterangan. Jadi di sini anak-anak nanti tinggal memilih gambar yang dia sukai, yang mereka sukai. Nah, biarkan mereka yang memilih. Kita hanya menuntut saja, mendorong. Kita tidak boleh memilihkan apa gambar tersebut. Biarkan mereka yang memilih. Lanjut videonya, Bu. Lanjut, dipercepat. Dari hasil anak-anak tadi memilih gambarnya, itu lalu anak-anak menempelkan. Anak-anak tadi saya suruh mengambil 3 gambar. Kemudian anak-anak untuk tempel di papan tulis. Lanjut, dipercepat, Bu. Setelah semuanya ditempel di papan tulis, gambar-gambar tersebut itu dipilih lagi, Ibu. Untuk membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, harus 10, harus 15, cukup 5, 4 itu sudah baik, Ibu. Sedikit tapi mereka ingat, mereka tahu, oh ini loh kesepakatan kita, oh ini loh keyakinan kelas kita yang sudah dia buat. Sedikit saja. Saya ajak memilih dari gambar yang sudah ditempel di papan tulis itu, saya suruh untuk memilih, mengambilnya lagi untuk ditempel di kertas manila. Yang disepakati semua kelas, disepakati teman-temannya. Ditempel. Kalau sudah menempel gambar-gambar tersebut yang sudah disepakati, itu akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mereka yang membuat, bukan kita. Seperti itu, Ibu-ibu. Ibu-ibu juga bisa nanti setelah mengikuti sosialisasi ini, Ibu-ibu dapat mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Ayo, ajak anak-anak atau murid-murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan yang mereka percayai. Okay? Kita hanya menuntutnya saja. Kita tidak usah membuat, tapi yang membuat itu adalah murid-murid kita. Lanjut, Ibu. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah disepakati inilah, jika suatu saat jika murid-murid kita itu melakukan atau melanggar kesalahannya, melanggar peraturan
sudah kita ketahui bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertian restitusi menurut dosen. Lanjut. Pada intinya restitusi itu adalah modelnya, Bapak Ibu. Modelnya kita untuk mendisiplinkan secara positif, model disiplin di sekolah. Kemudian restitusi ini juga memberikan solusi atau pemecahan masalah. Sedangkan restitusi ini langkahnya yang tepat dalam memecahkan masalah. Jadi dalam memecahkan masalah itu dengan menggunakan restitusi, bukan dengan menghukum. Lanjut. Restitusi ini juga memiliki 6 landasan filosofi menurut Diana Gosen. Ada 6 landasan filosofi, yaitu yang pertama adalah kesalahan adalah hal yang normal. Saya dan jenengan Bapak Ibu guru pasti pernah melakukan kesalahan. Pernah? Saya pun pernah melakukan kesalahan. Nah, di landasan filosofi restitusi ini itu merupakan hal yang normal. Kesalahan itu adalah hal yang normal. Setiap manusia, yang kedua adalah setiap manusia itu tahu jika berbuat salah. Nah, pasti manusia pasti memiliki, kita tidak sadar akan kesalahan kita, pasti akan melakukan berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya dan berfokus pada kesalahannya. Dia akan lebih merenung, menyendiri. Nah, dia akan terus mengingat dan terus memikirkan apa yang menjadi kesalahannya. Nah, kemudian yang keempat adalah menguatkan setiap individu, karena diri sendirilah yang dapat menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Jadi diri kita atau dirinya si murid itu yang dapat menyelesaikan kesalahannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah membuka banyak kesempatan bagi murid untuk sukses. Seperti yang sudah kita ketahui adalah kita menginginkan menjadi murid kita menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Yang keenam adalah menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Itu adalah 6 landasan filosofi kenapa kita kok harus menerapkan restitusi. Nah, ada segitiga restitusi. Jika murid kita melanggar peraturan, kita gunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menurut Diana Gosen itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi ketiga menanyakan keyakinan. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Nah, bagaimana tahapan? Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Untuk penjelasan menstabilkan identitas di sini adalah kita menyadari bahwa kita pernah melakukan kesalahan.
mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus menjadikan anak didik kita menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturannya. Maka kita harus meyakini anak dengan cara bagaimana ya? Dengan kalimat-kalimat seperti ini, Ibu. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat-kalimat saat kita di posisi sisi menstabilkan identitas. Lanjut, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ibu-ibu tadi sudah belajar apa saja kebutuhan dasar. Tadi ada berapa ibu? Ya betul, ada 5 kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi dasar tersebut. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, sisi menanyakan keyakinan. Di sisi menanyakan keyakinan ini, yaitu setelah kita melakukan sisi 1 dan sisi 2, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Lanjut, kalau sudah kita ke tahap yang ketiga atau sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dari keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Kita tanyakan di sini, Ibu. Nah, dan berpindahkan menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini itu berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contohnya adalah kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Pada intinya, di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu bisa memulai dari sisi 1, 2, 3. Ataupun kalau sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, nah, Ibu bisa langsung menggunakan sisi ketiga, yaitu untuk merespon perilaku negatifnya
dengan langsung menanyakan nilai yang dia percaya. Bapak Ibu langsung boleh ke tahap yang ketiga, sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tapi jika belum, Ibu kembali ke sisi pertama, sisi tahap pertama, yaitu bisa digunakan ketika murid itu yang rentan atau terpuruk dalam perasaan bersalahnya, untuk memahami mereka bahwa kesalahan itu hal yang normal. Sisi kedua bisa digunakan untuk perilaku agresif, di mana kita memahami kebutuhan dan alasan diberi perilaku tersebut. Sebaiknya kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu kita terapkan dari awal, yaitu yang pertama apa? Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut. Di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi. Cepat-cepat ya. Lanjut. Ini kasus pertama, yaitu kasus pertama itu ketika anak tersebut membuang sampah sembarangan. Contoh tindakannya seperti ini. Nah, tiba-tiba anak itu membuang sampah sembarangan. Dari kasus tersebut kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jika anak atau peserta didik murid kita melanggar peraturan, jangan kita menghujat atau langsung menghukum. Tapi kita tanyakan terlebih dahulu. Kita tanyakan mulai dari menstabilkan identitas. Kalau sudah lanjut kita ke validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana segitiga restitusi saya dari kasus yang pertama. Bukan video. Ini contohnya Bu, segitiga restitusi.
ibu-ibu itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dari penerapan ini, kira-kira nanti setelah mengikuti sosialisasi ini, kira-kira ibu ingin menerapkan atau tidak? Ingin, ya. Ya, kalau bisa kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan apa? Dengan disiplin yang positif. Perlu Bapak Ibu ingat biar semakin semangat. Di sini saya ada sedikit motivasi untuk ibu-ibu bahwa menjadi seorang guru itu memang pekerjaan yang dengan berjuta-juta tugas. Betul? Betul. Karena kita bekerja itu bukan dengan benda. Yang kita hadapi itu bukan benda, tapi melainkan dengan calon manusia-manusia yang hebat di masa depan. Meskipun kita menyadari bahwa murid kita, peserta didik kita memiliki keistimewaan, memiliki kebutuhan khusus, tapi kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menjadikan anak tersebut menjadi identitas yang berhasil atau sukses, meskipun kita memiliki tugas yang sangat-sangat banyak. Tapi demi nusa bangsa dan negara kita siap mendidik anak atau calon-calon manusia hebat di masa depan. Nah, itulah hasil paparan dari saya, materi yang saya sampaikan tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Dari di sini saya meminta ibu-ibu, bapak-ibu guru untuk merefleksikan kegiatan sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Pertanyaannya adalah hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Monggo mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin memberikan pendapatnya. Saya persilahkan. Jadi sekarang ini mengajarkan harus. Jadi sekarang ini mengajarnya harus berubah mengajarkan membuat anak jadi hebat, menghindari hukuman. Ya bisa begitu. Tinggalkan paradigma yang dulu. Kita mengajar dengan paradigma yang baru ini dengan cara menghindari menghukum anak yang hukuman pada anak. Ya, betul. Kita harus menghindari dengan menghukum anak. Kenapa toh? Karena kalau kita sering menghukum anak, itu efeknya itu adalah jangka pendek. Selain itu adalah perilaku yang negatif. Jadi kita harus menghindari, kita harus mengubah mindset kita, mendisiplinkan anak dengan yang positif. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sosialisasi materi budaya positif ini. Mungkin ada angan-angan atau keinginan kedepannya saya ingin seperti ini. Boleh disampaikan di sini. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Monggo, ada yang ingin berpendapat?
boleh untuk bertanya kepada saya, mungkin masih bingung. Ya, baik. Nanti kalau di sini masih kalau bisa sewaktu-waktu bisa bertanya kepada saya. Sekian paparan materi dari saya tentang budaya positif yang bertema dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini dan mendukung saya. Tanpa jenengan mungkin ini tidak akan terlaksana. Apabila saya ada salah-salah kata dalam saya mengucapkan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan ke pembawa acara. Terima kasih Bu Suci atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing ya, tentunya bagi kita sendiri. Oke, marilah acara sosialisasi hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi daftar hadir aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah di SLB Gampengrejo. Berikut adalah dokumentasi hasil notulen aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah di SLB Gampengrejo. Refleksi, pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid saya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2023. Di sini murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya saya juga melaksanakan pengimbasan atau membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan guru. Di sini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 bertempat di SLB Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Terdapat 11 orang guru beserta kepala sekolah yang hadir mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SLB Gampengrejo. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu melakukan evaluasi, meningkatkan kolaborasi dengan warga sekolah, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif, dan menganalisis manfaat hasil pengimbasan terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.